Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, kemudian juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca dan mengkaji suatu risalah, suatu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Judulnya Al-Jami' li'ibadatillahi wahdahu, yaitu suatu risalah yang berisi tentang penjelasan berbagai macam ibadah yang hendaknya kita kerjakan dalam kehidupan kita, dan hendaknya ibadah ini kita persembahkan semata-mata kehadirat Allah tabaraka wa taala. Judulnya Al-Jami' li'ibadatillahi wahdahu. Dan kita akan membaca kitab ini beserta syarahnya, beserta penjelasannya, dan syarah yang akan kita baca adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi kita akan baca matan kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian setelahnya kita akan membaca syarahnya, penjelasannya yang diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Taib. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala memulai kitab Al-Jami' li'ibadatillahi wahdahu ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini pendahuluan atau muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau pertama kali mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini karena mengikuti Al-Qur'anul Karim, di mana setiap surat dari surat-surat Al-Qur'anul Karim dimulai dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut dengan tasmiyah, Jadi kalau kita baca dengan lengkap kita sebut dengan tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalimatnya lengkap kita sebut dengan apa? At-tasmiyah, ya. Tapi kalau hanya sampai bismillah namanya apa? Basmalah. Yaitu perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Di sini Syekh bertasmiyah, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap, ya. Jadi beliau mengawali kitab ini dengan at-tasmiyah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena mengikuti Al-Qur'anul Karim, di mana setiap surat dari surat-surat Al-Qur'an dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah, surah Bara'ah, ya. Itu tidak diawali dengan basmalah, ya. Dan juga meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim surat-surat kepada pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa yang berkuasa di sekitar Jazirah Arab, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimi surat dan awalnya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Hirakal, misalnya Azimir Rum, ya. Jadi contohnya apa? Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Heraklius, ya. Heraklius yaitu penguasa negeri Romawi, ya. Dulu bagian Syam, negara-negara yang sekarang kita kenal dengan Syam, itu adalah jajahannya Romawi. Jadi Rasulullah SAW berkirim surat kepada penguasa negeri Romawi tersebut, Heraklius, ya. Dan awal surat Rasulullah SAW itu adalah tasmiyah, ya, bismillahirrahmanirrahim,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, min Muhammad, dari Muhammad ya Rasulullah SAW kepada ya pembesar negeri Romawi Heraklius ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak penguasa-penguasa tersebut untuk memeluk agama Islam. Jadi surat-surat Rasulullah SAW itu dimulai dengan tasmiyah semuanya ya. Nah itu yang diteladani oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba pada kata bismillah itu namanya ba isti'anah ya. Ba isti'anah, yakni kita ya ketika melakukan suatu pekerjaan kita mengucapkan basmalah atau tasmiyah, itu maknanya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita dan memberikan keberhasilan kepada kita dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ba ini maknanya bismillah, makna ba itu adalah ba al-isti'anah, ba al-isti'anah namanya. Ba yang mengandung makna meminta pertolongan. Ba yang mengandung makna meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala ya. Bismillah, Allah yaitu apa? Nama bagi zat ya yang disucikan, yang disembah ya. Alamun ala zati al-uluhiyyati wal ubudiyyah, yaitu Allah itu adalah suatu nama bagi ya zat Allah tabaraka wa taala yang kita ibadahi, yang berhak diibadahi dan wajib diibadahi oleh sekalian hambanya, dan tidak ada seorang pun yang diberi nama Allah dalam sepanjang sejarah ya. Tidak ada seorang pun yang diberi nama Allah di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ini nama ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah diambil dari kata al-ilah. Allah diambil dari kata ilahun ya. Ilahun artinya ma'budun, yang diibadahi, yang disembah. Ilahun ya masdar tapi maknanya maf'ul. Jadi masdar tapi maknanya maf'ul. Isim maf'ul adalah sesuatu yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan ya. Jadi ilahun sewazan dengan fi'alun tapi maknanya maf'ulun ya. Ilahun maknanya ma'luhun, yang diibadahi, yang disembah ya. Jadi Allah itu adalah nama ya bagi zat yang diibadahi dan disembah. Ya. Kemudian ilahun ya, bagaimana sampai dia menjadi kata Allah? Ya, ilahun ya, yang artinya yang diibadahi atau yang disembah. Kemudian ditambahi al. Ditambahi apa? Al. Sehingga menjadi al-ilahu. Kemudian hamzah dihazaf ya. Dihazaf, dibuang. Sehingga menjadi apa? Allahu. Itu asal dari kata apa? Dari kata Allah ya. Asal dari kata Allah, yang artinya adalah zat, nama bagi zat yang kita ibadahi, yang kita sembah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini dua nama dari nama-nama Allah tabaraka wa taala. Berbeda ya antara Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu sifat zat bagi Allah tabaraka wa taala. Ar-Rahim yaitu sifat fiilnya. Jadi ada yang dirahmati ya. Dan Ar-Rahman itu hanya sifat khusus atau nama khusus bagi Allah tabaraka wa taala. Nama khusus bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada ya makhluk yang dinamai Ar-Rahman ya secara mutlak. Ya, Ar-Rahman itu nama khusus bagi Allah tabaraka wa taala, yang menunjukkan apa? Banyaknya rahmat Allah tabaraka wa taala ya. Melimpahnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Sementara Ar-Rahim dia ada objeknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah tabaraka wa taala itu ya maha mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahim ada muta'allaqnya ya. Ada objeknya ya. Dan Ar-Rahim tidak hanya dipakaikan bagi Allah tabaraka wa taala, dipakaikan juga bagi makhluk ya. Dipakaikan juga bagi makhluk. Ya, itu beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Nah, setelah Syekh menyebutkan tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ya. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Alhamdu artinya segala puji ya. Dari mana datang kata segala? Para ulama mengatakan bahwa al pada kata alhamdu namanya al-istighraqiyah, yaitu yang meliputi segala sesuatu dalam hal tersebut. Alhamdu segala pujian ya.
Lillahi, milik Allah tabaraka wa taala, Rabbil alamin, Rabbnya alam semesta ya. Rabb yaitu yang mengatur, yang memiliki, yang mengurus, yang memberikan rezeki ya kepada al-alamin, kepada alam semesta. Al-alamin kullu ma siwallah, alam, segala sesuatu selain Allah adalah alam ya. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Jamak dari alam adalah al-alamun ya, al-alamin ya. Jadi segala sesuatu selain Allah tabaraka taala disebut dengan alam ya. Ada alam jin, alam malaikat ya, alam tumbuh-tumbuhan, alam manusia ya, dan seterusnya. Siapa Rabbnya segala alam ini, seluruh alam ini? Rabbnya adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah Syekh ya bertahmid memuji Allah tabaraka wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb alam semesta. Kemudian beliau berselawat ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat dan memberikan salam serta berkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya seluruhnya, ajmain, seluruhnya. Jadi setelah beliau mengucapkan tahmid, beliau mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat untuknya dan ucapkanlah salam untuknya ya. Wa sallimu taslima. Salawat dari Allah kepada Nabi SAW artinya pujian Allah tabaraka taala kepada Nabi di hadapan para malaikatnya ya. Jadi salawat Allah SWT bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya ya. Dan salawat dari hamba untuk Rasulullah maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka, dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan salawat dan memberikan salam ya, wa baraka, dan memberkahi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberkahi, barakah dari kata al-barakah ya. Adapun al-barakah maknanya adalah kasratul khairi wa nama'uhu, yaitu banyaknya suatu kebaikan dan bertumbuhnya, berkembangnya, bertambahnya kebaikan tersebut. Nah, yang menetapkan sesuatu itu mengandung berkah adalah Allah tabaraka wa taala. Kita sebagai makhluk tidak berhak menetapkan sesuatu itu membawa berkah ya. Yang menetapkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Ya. Allah menetapkan tempat-tempat yang diberkahi, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan waktu-waktu yang diberkahi atau benda-benda yang diberkahi. Itu hanyalah hak Allah tabaraka wa taala ya. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk menetapkan bahwa sesuatu itu punya berkah ya. Ya, jangan sampai kita mengatakan ya tempat ini mengandung berkah ya, atau zat ini ada berkahnya. Ya enggak, yang menetapkan berkah itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ala alihi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam dan memberkahi atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya ya. Keluarga Nabi kata ulama ada dua makna, yaitu dalam artian umum dan juga dalam artian khusus ya. Dalam artian umum semua orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dalam artian khusus keluarga Nabi itu adalah ya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ya. Itu keluarga Nabi dalam artian khusus ya. Wa sahbi ajmain, dan sahabatnya ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islami. Yang disebut dengan sahabat Nabi adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu ya. Ya, bukan melihat ya, bertemu ya. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia buta, tapi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan muslim, mukmin, maka dia dikatakan sebagai sahabat ya.